bersama-sama. Siapkan hati. Sudah mandi kan semua? Wes, sudah mandi, pinter. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan berdoa dulu. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini ya. Kita akan pujikan Yesus Engkaulah permata hatiku. Tangan dilipat, matanya dipejamkan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Haleluya. Katakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Sekali lagi katakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Pujikan dengan sungguh-sungguh. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah, Tuhan. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Kita akan berdoa sama-sama. Allah Bapa yang mengasihi kehidupan kami, terima kasih Tuhan Yesus kalau pada pagi hari ini Tuhan kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan, biarlah Engkau mengurapi akan hamba-Mu yang memimpin di dalam puji-pujian, dan Engkau menolong Tuhan di dalam kami mendukung untuk apa yang kami lakukan pagi hari ini Tuhan. Semua boleh menyenangkan hati-Mu. Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan semua ibadah pagi hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Salam adik-adik. Salam ya. Sudah siap ibadah pagi hari ini? Sudah siap ya? Bagaimana? Siap. Siap? Siap. Tirukan Kak Eni ya. Katakan bahwa Jesus, I love you. Bisa ya?
Oke, yel-yelnya cuma itu aja. Gampang kan? Ulangi lagi ya. Jesus, I love you. Bisa kan? Ayo berdiri dulu semua. Sekali lagi kita akan nyanyikan. Kita akan kasih yel-yelnya. Jesus, I love you. 1, 2, 3. Jesus, I love you. Yeay. Kita akan pujikan Happy Ya Ya Ya. Oke, bisa kan? Yeay, Happy Ya Ya Ya. Kasih senyum yang terbaik bagi Tuhan. Happy ya ya ya, happy ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin Happy Ya Ya. mendalam. Sing semua. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin Sekali lagi mendalam. cintaku. Cintaku semakin mendalam. Yeay. Siapa yang cinta Yesus, lambaikan tangannya. Bahwa cinta Yesus sangat dalam sekali. Oke, kita akan pujikan Oh Sukacitaku. Perhatikan, pada hari ini kita akan nyanyi sama-sama Oh Sukacitaku. Lah, pujian ini dihafalkan. Nanti di video di rumah kirim ke grup kelas masing-masing yang bisa menyanyikan dari atas sampai bawah sampai habis dapat hadiah dari guru masing-masing. Terima tantangannya? Terima tantangannya ya. Jadi siapa yang berani memujikan ini sampai habis satu lagu, boleh 2 kali, boleh 3 kali, boleh sama mama, boleh sama papa, boleh, mau gandengan tangan, boleh. Terus dikirim ke grup, dinilai sama guru masing-masing, pinter, dapat hadiah. Ya, hadiahnya minggu depannya lagi. Oke. Oh Sukacitaku. Ayo kasih senyum dong. Tengok kiri kanan, adakah senyum? Oh sukacitaku, pam 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 pam. Sejak ku jumpa Yesus. Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam. Ku temukan juru Siapa dia? Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku kini penuh. Yeay, oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam. Sejak ku jumpa Yesusku, Amin. oh sukacitaku, pam 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 pam. Ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Bahkan mati bagiku. bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupan. Pam 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 pam. Oh Sukacitaku. Bisa kan? Oh sukacitaku, pam 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 pam. Sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam. Ku temukan juru selamat. Siapa dia? Yesus. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku
bersukacita bahwa kita adalah anak Allah yang luar biasa. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Disiapkan hati kita, kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Waktu kita saat mendengarkan firman Tuhan, jangan ada yang ngomong ya, sungguh-sungguh didengarkan ya. Katakan bahwa Tuhan, ajar aku setia. Meskipun kita masih kecil, dari kecil kita ini kita mulai belajar apa? Setia. Ajarku setia. Ajarku setia, Ajarku setia Tuhan. Ajarku setia Dalam keadaan apapun. dalam keadaan apapun. Ajarku setia. Ajarku setia, Ajarku setia. ajarku setia, ajarku setia, Lakukan kehendak. lakukan kehendak Tuhan. Ajarku setia, Pujikan sungguh-sungguh, katakan ajarku setia. ajarku setia, Meskipun kita masih kecil, kita mau belajar setia di hadapan Tuhan. ajarku setia, Dalam keadaan apapun. dalam keadaan apapun. Ajarku setia, ajarku setia, Ajarku setia. ajarku setia, Lakukan kehendak Tuhan. lakukan kehendak Tuhan. Ajarku setia. Sekali lagi pujikan dengan sungguh-sungguh. Ajarku setia, Saat menghadap Tuhan, saat berdoa dengan sungguh-sungguh. ajarku setia, Jangan ada yang main-main saat berdoa. dalam keadaan apapun. Ajarku setia, Ajarku setia. ajarku Amin. setia. Tuhan, ini kami Tuhan. Ajarku setia, lakukan kehendak Tuhan. Ajarku setia. Haleluya. Kak Deborah pimpin dalam doa. Mari adik-adik kita tutup mata, lipat tangan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada hari ini kami juga akan menerima kebenaran firman-Mu, biarlah kami duduk diam di kaki-Mu, supaya kebenaran firman-Mu tertanam di dalam hidup kami, menjadi pelita dan penuntun bagi jalan kami. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan pagi ini? Yuk, sekarang duduk yang manis, kita siapkan Alkitab kita, ya. Oke, kita buka Alkitab kita pada hari ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan.
kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Ya, firman Tuhan diambil di dalam kitab Matius pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Oke, kita buka bersama-sama ya. Yang sudah menemukan, kita sama-sama membaca judul dari cerita Alkitab ini. Yuk, yang sudah menemukan, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-1 sampai yang ke-11. Judulnya, Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Nah, adik-adik, pada hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan. Sebelumnya Kak Sari mau kasih supaya kita membayangkan sesuatu ya. Adik-adik, kita semua tahu ya siapa itu Pak Jokowi? Ya, Pak Jokowi itu adalah seorang presiden kita ya. Dia juga disebut juga seorang raja. Tetapi Pak Jokowi itu raja yang memerintah tapi sangat terbatas. Beliau memerintah cuma di negara kita saja. Negara apa? Ya, negara Indonesia. Lalu kalau semisal pada suatu hari ada pengumuman di koran, ada pengumuman lewat media sosial, lewat televisi yang bilang pengumuman, ya, pengumuman besok hari Senin tanggal 17 Agustus Pak Jokowi mau datang ke Kediri. Wow, apa yang terjadi? Pasti semua masyarakat Kediri itu sibuk mempersiapkan diri, heboh ya. Mereka mau menyambut seorang raja yang mau datang ke Kediri. Wow, jarang-jarang loh ya, ada seorang presiden yang datang ke Kediri ya. Pasti mereka semua sibuk mempersiapkan diri. Mungkin Bapak Wali Kota Kediri akan menyiapkan kendaraan. Wah, nanti Pak Jokowi dari Jakarta terus harus naik helikopter. Helikopternya nanti yang terbaru. Seperti itu ya. Misalnya ya, helikopternya itu yang tempat duduknya seperti kasur yang sangat empuk. Nah, kita siapkan seperti itu. Nah, terus kalau habis dari Jakarta naik helikopter, nanti turunnya di mana? Ya, wes gini aja, turunnya nanti di lapangan Gudang Garam, contohnya seperti itu ya, di lapangan Gudang Garam. Nanti dari Gudang Garam kita turunkan Pak Jokowi, terus Pak Jokowi kita taruh di dalam sebuah hotel, hotelnya yang mewah juga ya. Ya, terus pokoknya macam-macam sekali. Kita akan menyambut Pak Jokowi yang akan datang ke Kediri. Belum lagi itu yang para pejabat-pejabat ya, yang menyiapkan semuanya. Belum lagi nanti yang heboh adalah masyarakatnya. Wah, Pak Jokowi datang, Pak Jokowi datang. Nanti sepanjang jalan yang dilewati Pak Jokowi mau tak bersihkan ya, seperti itu ya. Nanti kalau Pak Jokowi datang, aku mau teriak-teriak, Pak Jokowi, namaku Sari, namaku Tian, ya seperti itu ya. Kenalkan Pak Jokowi ya, heboh pokoknya ya. Itu baru Pak Jokowi yang datang. Nah, terus disambut apa ya? Dikasih bunga. Terus kita lihat Pak Jokowi naik mobil sambil dada-dada, halo. Itu sudah seneng ya mungkin ya kita ya. Kita pasti sudah merasa bangga kita disapa sama Pak Jokowi. Nah, adik-adik seperti itu ya mungkin ya kalau yang datang adalah seorang raja di dunia ini ya pasti akan heboh, pasti kita akan menyambut dengan sukacita. Terus yang kedua, bagaimana kalau misalnya ya yang datang itu adalah seorang raja yang sangat sederhana sekali. Ya, tahu enggak? Raja ini sangat sederhana. Dia datang tidak pakai baju yang bagus. Datang hanya pakai baju yang sederhana. Dan juga tahu enggak? Raja ini dia adalah
yang mempunyai segala-galanya di dunia ini. Datangnya juga enggak naik kuda. Kalau biasanya seorang raja itu datang, ya mau masuk ke kota ini, itu mesti pakai apa? Pakai kereta, ya. Kita bayangkan keretanya itu mesti dari emas. Keretanya itu pasti besar. Terus di belakangnya kereta raja itu pasti ada pengawal-pengawal, ada prajurit-prajuritnya yang mengawal. Naik kuda semua, gagah-gagah, ganteng-ganteng. Ya, seperti itu ya kalau kita bayangkan seorang raja kalau mau datang. Tetapi raja ini tidak seperti itu adik-adik. Raja ini datangnya sangat sederhana sekali. Tahu enggak? Raja ini datang naik apa? Ayo tebak. Kalau adik-adik pernah membaca firman Tuhan tadi, membaca Alkitab tentang tema yang sudah kita baca tadi, pasti kalian bisa menebak. Ya, Tuhan Yesus datang ke dunia naik apa? Naik seekor keledai. Wow, keledai itu hewan seperti apa ya Kak ya? Ya, mungkin kalian ada yang belum tahu ya, keledai itu hewan seperti apa? Keledai itu adalah seekor hewan seperti seekor kuda, tapi dia tidak sebesar kuda. Dia tidak segagah kuda. Keledai itu kalau orang dulu bilang adalah hewan yang sangat bodoh. Wow, tapi kenapa Tuhan Yesus naik seperti itu? Yuk, kalau kita mau lebih tahu lagi ceritanya, kita akan lihat cuplikan videonya ya. Dan kemudian Yesus pun pergi ke Yerusalem. Meskipun ia tahu bahwa ia akan dibunuh karena dosa manusia, banyak orang bersukacita atas kedatangannya dan menyatakan Yesus sebagai raja mereka. Murid-muridmu diam. Aku berkata kepadamu, jika mereka diam, batu-batu ini akan berteriak. Hosana, Hosana, Hosana. Nah adik-adik, video tadi menjelaskan tentang bagaimana Tuhan Yesus datang. Ya, Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem. Nah, di sini kita bisa melihat ya, ketika Tuhan Yesus masuk, sebelum Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memerintahkan 2 orang muridnya. Hai murid-murid, pergilah ke desa sana, dan sampai di sana nanti akan ada dua ekor keledai betina. Ya, ambillah keledai itu dan bilang sama si pemiliknya bahwa Tuhanku membutuhkannya. Lalu murid-murid yang disuruh tadi tanpa berpikir panjang, tanpa menjawab apa yang diperintahkan Tuhan langsung berangkat. Dan ternyata sampai di desa yang Tuhan sudah perintahkan tadi, ternyata di situ sudah tersedia 2 ekor keledai. Nah, lalu murid-muridnya mengambil keledai itu dan dibawa kepada Tuhan Yesus. Lah, sampai di depannya Tuhan Yesus, murid-muridnya tadi melepas bajunya. Bajunya dilepas, dipakai buat alas Tuhan Yesus duduk di atas keledai tadi. Wow, luar biasa ya, hanya dengan naik seekor keledai. Tapi apa yang terjadi kalian lihat sendiri kan? Di video tadi, ketika Tuhan Yesus naik keledai, Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem. Bagaimana sambutan masyarakat Yerusalem? Gak kalah heboh kan? Semua menyambut Tuhan Yesus dengan sangat sukacita. Apa yang mereka teriakkan? Ya, Hosana, 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 diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Semua berteriak-teriak, Hosana, Rajaku datang, Hosana, dimuliakanlah Tuhan. Ya, seperti itu ya. Mereka ada yang membawa pohon palem, batang pohon palem itu mereka
bersorak-sorak, mereka mengangkat pohon palem tadi ya sebagai tanda mereka menghormati kedatangan sang raja itu. Nah, seluruh orang menyambut Tuhan Yesus dengan sukacita. Ya, ada juga yang menaruh jubahnya di jalan buat tempat Tuhan Yesus jalan, buat alas Tuhan Yesus jalan tadi. Ya, luar biasa pokoknya sambutan dari masyarakat Yerusalem tadi. Semua orang senang, semua masyarakat senang melihat kedatangan Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus adalah seseorang yang sudah lama dijanjikan akan datang untuk membawa damai dan sukacita di hati kita. Nah, adik-adik, sekarang kakak tanya, kenapa ya Tuhan itu tidak naik kuda saja? Tuhan itu tidak pakai baju mewah, Tuhan tidak naik kereta yang terbuat dari emas, ya. Kenapa Tuhan hanya berpakaian sederhana? Kenapa Tuhan hanya menaiki seekor keledai? Nah, disinilah pokok pembelajaran firman Tuhan kita pagi hari ini. Ya, Tuhan Yesus memberikan kita teladan. Tuhan Yesus memberikan kita pelajaran untuk kita selalu meneladani sikapnya. Sikap Tuhan Yesus yang sangat sederhana. Ya, Tuhan Yesus datang ke dunia ini memang bukan untuk apa? Bukan untuk berperang dengan memakai baju perang, dengan menaiki seekor kuda yang gagah. Itu bukan untuk berperang. Tuhan Yesus itu mempunyai visi dan misi. Ketika dia datang, dia turun ke dunia, Tuhan Yesus itu ingin memberikan kedamaian di dalam hati kita. Nah, adik-adik percaya enggak kalau Tuhan Yesus itu sumber segala damai, bisa memberikan damai di dalam hati kita? Adik-adik percaya enggak? Kita harus percaya. Seperti contoh, ketika kita pada malam hari, kita merenung, kita mau tidur, kita berdoa sama Tuhan, kita datang sama Tuhan, kita tutup mata, kita merem, kita membayangkan kalau Tuhan Yesus itu ada di depan kita, ya. Kita bayangkan Tuhan Yesus itu ada di depan kita. Terus kita ngomong sama Tuhan, kita berbicara dari hati ke hati sama Tuhan, kita katakan setiap pergumulan kita mau ngomong tentang apa keinginan kita yang belum tersampai sampai hari ini. Ketika kita datang sama Tuhan, kita tutup mata, kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Pasti di situ Tuhan akan memberikan jawaban. Dan kita membayangkan Tuhan Yesus itu juga berbicara sama kita, memberikan jawaban sama kita. Anakku, kamu gak usah khawatir, apapun yang kamu minta, apapun yang menjadi pergumulan kamu setiap hari sampai saat ini, percayalah, aku pasti akan mengabulkan semua itu. Nah, ketika kita seperti itu, kita melakukannya seperti itu, pasti di dalam hati kita ketika kita bilang amin Tuhan, amin aku percaya Tuhan. Ketika kita bilang seperti itu, di hati kita itu terasa damai, terasa nyes gitu. Rasanya itu seperti apa ya? Nggak bisa diucapkan. Rasanya itu damai. Nah, itulah salah satu contoh Tuhan Yesus memberikan kita damai sejahtera di dalam hati kita. Ya, seperti itu. Terus Tuhan Yesus itu adalah sang raja yang bisa memberikan damai buat orang-orang di sekitar kita. Jadi pada pelajaran kita pada minggu hari ini, Tuhan Yesus menginginkan supaya kita bisa menjadi damai buat orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita menjadi damai seperti apa ya Kak ya? Bagaimana aku bisa membawa damai buat orang-orang di sekitarku? Nah, seperti contohnya, mungkin kalau kita lihat di sekeliling kita, mungkin ada adik kita dan kakak kita sedang berantem. Kita datang sama mereka, kita melerai mereka. Mungkin gak bisa Kak, aku melerai gimana? Kakak sama adikku gendut-gendut semua ya, seperti itu ya mungkin. Tapi kita bisa bilang sama mereka, kita harus saling mengasihi. Kenapa bertengkar? Nah, dengan cara kita seperti itu, kalau kita mengucapkannya dengan lemah lembut, dengan perasaan yang penuh dengan damai, pasti yakin kedua kakak beradik yang lagi berantem itu pasti akan berhenti. Dia pasti akan sadar, oh iya, kenapa ya aku berantem sama mereka ya? Kenapa aku berantem sama adikku? Kenapa aku nggak mau ngalah sama kakakku? Nah, pasti mereka akan sadar ya dengan kata-kata kita tadi. Kita bisa membawa damai
kedua orang yang sedang berkelahi tadi. Ya, kedatangan Tuhan Yesus di dalam kesederhanaan dan sebab misinya adalah misi perdamaian. Ya, Yesus mau menunjukkan bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Ya, Yesus tidak datang untuk memerintah dunia ini dengan kekerasan, tapi dengan kasih dan dengan rasa damai. Nah, adik-adik, sekarang maukah kita meneladani sikap Tuhan Yesus yang seperti tadi? Ya, apakah kita masih suka berkelahi sama saudara kita? Apakah kita masih tidak memiliki rasa mau mengalah? Nah, jangan ya, meskipun kita disakiti, meskipun kita dielek-elek, diolok-olok ya, tapi kita harus berusaha memaafkan. Karena apa? Kita mau menanamkan rasa damai di dalam hati kita. Kita mau seperti Tuhan Yesus yang senantiasa membawa damai, yang senantiasa bisa menjadikan kedamaian dimanapun kita berada. Ya, kita harus saling memaafkan. Kita harus menjadi sang pembawa damai seperti Tuhan Yesus sudah lakukan terlebih dahulu pada kita. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita akan menerima ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Mazmur 14 ayatnya yang ke-15. Ingat-ingat ya, ayo dibuka dulu. Mazmur 15 ayatnya yang ke-14. Nanti ayat hafalan kita ini akan kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, untuk kelas kecil, untuk kelas adik-adik kita balita ya, itu terdapat di dalam Mazmur 14 ayat yang ke-15 bagian A. Kita baca bersama ya. Mazmur 14 ayat yang ke-15 bagian A, khusus untuk anak balita. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nanti adik-adik bisa minta tolong papa, mama atau kakak kita untuk membantu ya menghafal ayat hafalan ini. Terus buat yang kedua untuk anak kelas bertumbuh 1, yaitu di dalam Mazmur 14 ayat ke-15 bagian B. Ya, kita baca ya. Mazmur 14 ayat yang ke-15 bagian B. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Itu untuk anak kelas bertumbuh 1. Nah, lalu untuk anak yang besar, kelas bertumbuh 2 dan juga kelas madya, karena kalian sudah besar dan kalian bisa menghafal ayat ini seluruhnya, ya, kita baca dari Mazmur 14 ayat yang ke-15 seluruhnya buat anak kelas bertumbuh 2 dan kelas madya. Ya, kita ingat-ingat ayat hafalan ini ya, adik-adik. Terus kakak mau kasih tugas. Jadi tugas ini bukan lomba dan juga tidak dinilai, tapi tugas ini buat kita sendiri, ya. Ayat hafalan tadi kita tulis di dalam selembar kertas, sembarang, mau kertas folio, mau kertas HVS, mau kertas lipat, atau mau di kertas surat yang kecil, ya, yang ada gambar-gambarnya itu bebas. Kita bisa menulis ayat hafalan ini dari awal sampai dengan yang akhirnya tadi, Mazmur 14 ayat 15 tadi, kita tulis bersama-sama, kita tulis semua. Nanti buat adik-adik yang masih kecil, yang balita bisa minta tolong kedua orang tuanya ya. Nah, kita tulis ayat hafalan tadi, setelah itu kita hias demikian cantik, kita hias sedemikian rupa, bebas, pokoknya hiasannya bebas, bagaimana menurut adik-adik semua bagus ya. Kita tulis ayat hafalan itu, kita hiasi, dan setelah itu kita tempel di dalam kamar kita, di pintu kamar kita, atau di pintu almari kita, atau di kaca, di cermin kita, ya bebas kita tempelkan ayat hafalan itu sebagai apa? Nanti kalau kita sewaktu-waktu kita berjalan, sewaktu-waktu kita mau kenapa, kita bisa melihat ayat hafalan tadi. Nah, ketika kita menghafalkan ayat hafalan tadi, nanti dalam waktu 1 minggu pasti kita akan bisa menghafal ayat itu. Dan setelah kita menulis ayat hafalan tadi, setelah kita hias,
nanti besok minggu depan ketika kita mau absen di kelas kita masing-masing, kita tunjukkan hasil karya kita tadi. Nah, ya bisa ya adik-adik, mau kan membuat seperti itu? Nah, tujuannya Kak Sari minta kalian menulis ayat ini adalah supaya kita bisa senantiasa mengisi hati, mengisi pikiran kita setiap hari dengan ayat-ayat firman Tuhan. Karena apa? Kita mengimani, kita juga mengaminkan bahwa firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Kalau kita mau membaca firman Tuhan, membaca ayat-ayat yang sependek apapun di dalam firman Tuhan kita, kalau kita mau, ya kalau kita niat, firman Tuhan yang sudah kita baca itu adalah bisa kita jadikan sebagai senjata di dalam hidup kita. Nah, ketika kita setiap hari mau membaca ayat-ayat yang pendek, besoknya lagi kita mau membaca, kita pasti akan senantiasa diingatkan oleh Roh Kudus. Kita pasti akan selalu diingatkan bahwa setiap perbuatan kita, setiap apa yang kita lakukan, kita sudah membawa senjata. Kita sudah membawa senjata yaitu firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak mungkin terpengaruh oleh apa yang ada di luar sana. Semua yang menjanjikan yang baik-baik di dunia itu adalah sementara. Tapi kalau kita memiliki firman Tuhan di dalam kehidupan kita, kita mau menghafal, kita mau membaca, ketika musuh datang menyerang kita, senjata ini adalah sebagai pedang kita yang bisa kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa menghancurkan setiap musuh yang sewaktu-waktu akan mengganggu kita. Seperti contohnya ayat hafalan kita hari ini. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kalau kita mau menghafal ini, setiap hari kita sampai di luar kepala kita bisa menghafal. Kita pasti akan, setiap kita melangkah, kita akan selalu diingatkan oleh firman Tuhan ini. Kita harus melakukan semua yang terbaik. Ya, kalau ada mungkin ada sesuatu di luar sana, kita mendengar ada semua yang menghebohkan atau semua yang mengganggu pikiran kita, ya. Mereka ada yang seperti contohnya ketika kita di rumah teman kita, ya, di situ ada sebuah handphone yang kita nggak tahu siapa pemiliknya, tiba-tiba ada di meja itu, terus kita lihat kiri kanan, kita nggak ada orang yang tahu, wes ada bisikan dari iblis mungkin ya, ada bisikan dari iblis, ambilin HP itu, kamu kan nggak punya HP yang bagus seperti itu, ambilin, mumpung nggak ada yang lihat, ambilin. Nah, seperti itu contohnya ya. Nah, ketika kita senantiasa membaca dan kita mengingat akan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kita, pedang ini, firman Tuhan ini akan menghancurkan niat jahat kita itu tadi. Nah, seperti itu contohnya ya adik-adik ya. Jadi adik-adik mau kan meneladani semua belajar tentang firman Tuhan seperti firman Tuhan pada pagi hari ini? Ya, kita semua harus belajar ya. Kita semua sama-sama belajar, kita meneladani Tuhan Yesus yang senantiasa bisa membawa damai, kita dimanapun kita berada, kita bisa membawa damai buat orang-orang di sekitar kita. Ya, oke, firman Tuhan sampai di sini. Kita tutup Alkitab kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan dengan kesehatan yang telah Tuhan berikan buat kami, sehingga Tuhan kami pada hari ini masih bisa berbakti kepadamu, kami masih bisa memuji dan meninggikan nama-Mu, dan terlebih Tuhan terima kasih buat berkat yang luar biasa melalui firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan kami yang masih kecil ini Tuhan, kami akan hidup, kami memiliki satu komitmen Tuhan untuk hidup sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan, supaya kami hidup meneladani dari sikap-Mu Tuhan. Kami mau menjadi pembawa damai buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Roh Kudus senantiasa memimpin setiap langkah kami Tuhan, sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang hidup kami Tuhan. Biarlah kami senantiasa berjalan di dalam gandengan erat tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat semua yang kami terima pada pagi hari ini. Bapak yang baik, pada pagi hari ini juga kami terima kasih karena Engkau telah
memberkati kami semua, memberkati kedua orang tua kami, Engkau memberkati sekolah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu yang sungguh luar biasa, tak terhingga di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa dalam ibadah online minggu depan ya adik-adik. Shalom.